Widih, kembali kita mengadakan pembicaraan diskusi untuk berbagi pengalaman. Namanya sesi yang sekarang adalah diskusi pasca supervisi. Pembicaraan kita yang pertama di pra-supervisi, pra-observasi, Bapak dan saya sudah menyepakati akan mencoba membicarakan khusus ke fokusnya menciptakan kenyamanan lingkungan belajar. Di awal pra-observasi, Bapak sudah menyampaikan strategi Bapak untuk menciptakan kenyamanan lingkungan belajar itu. Setelah Bapak melakukan pembelajaran di kelas, ucapan atau kata yang memberi kesempatan kepada siswa, semasa siswa untuk mengajukan pendapat, berkomunikasi, ya. Apa lagi Pak yang menurut Bapak yang sudah Bapak lakukan terkait menciptakan kenyamanan lingkungan ini? anak nyaman mengajukan pendapat atas materi yang mereka berani nyaman untuk mengemukakan pendapat, gitu Pak ya. Oke. Kemudian yang belum maksimal menurut Bapak terkait kenyamanan lingkungan belajar itu apa nih? Yang belum maksimal rasanya yang Bapak lakukan di bagian mana kira-kira? Bagian mungkin pas menyarankan anak. Oke. Ini apa sih Pak yang dimaksud di sini lingkungan belajar yang nyaman buat anak itu lingkungan belajar yang mana maksudnya? Yang bebas anak untuk melakukan inspirasinya. Meja dan kursi yang ditempati anak itu yang dimaksud dengan lingkungan di sini Pak ya. Pengaturan tempat duduk anak Bapak, meja kursinya, itu kenyamanan itu Pak. Yang nyaman. Kalau yang nyaman itu menurut siswa seperti apa? Mereka duduk berkelompok. Yang pintar ini bisa membawa temannya untuk lebih sama-sama. Ya Pak, heterogen namanya ya, beragam kemampuannya. Selain beragam dari kemampuan, beragam dari apanya lagi? Pengelompokan murid itu harus. Mungkin sekarang sesuai dengan ada yang minus matanya Pak, jadi kita diletakkan di depan. Itu ya karakter murid. Ada yang berkebutuhan khusus dalam hal pandangan, penglihatan, pendengaran, tinggi rendah. Harus Bapak atur dulu hendaknya dari awal. Saat diobservasi, disupervisi, Bapak lakukan itu. Coba anak Bapak yang berkacamata, kamu pindah di sini ke depan. Anak Bapak yang rendah, coba duduk di sini. Bapak tunjukkan, karena Bapak dinilai mengkondisikan lingkungan yang nyaman. Lengkap satu buah yang utuh, yang ukurannya lebih besar supaya dapat dilihat oleh anak semuanya. Itu yang nyaman tuh Pak. Nyaman dalam hal penggunaan media. Penglihatan mereka terhadap media yang Bapak tampilkan. Kemudian kira-kira 2 poin tadi itu Pak ya, penggunaan media, kemudian pengaturan posisi duduk. Ada lagi enggak Pak yang menurut Bapak nyamannya lingkungan belajar itu untuk murid? Dulu sudah berkelompok, tapi kegiatan inti untuk berdiskusi kelompok tidak ada. Tidak, hanya klasikal saja Bapak. Itu awal sampai akhir itu secara detail. Yang jelas pembicaraan kita ini hanya memfokuskan pada kenyamanan belajar. Nah, setelah pembicaraan kita ini, kira-kira yang akan datang harusnya Bapak untuk menciptakan lingkungan belajar itu rencana Bapak seperti apa? Ya mungkin seperti lagi kelompoknya, secara duduknya, mungkin sekali seminggu di rolling mungkin Pak. Mungkin atau bagaimana medianya atau lagi Pak. Pendengaran semua Pak. Berkebutuhan khusus sekarang nggak ada Pak.
Lain kali itu diatur sedemikian rupa saat Bapak di supervisi. Perlihatkan itu. Kondisikan dulu di awal. Jangan buru-buru Pak. Jangan buru-buru. Kondisikan di awal sampai senyaman-nyamannya. Berikan ice breaking. Emosinya itu harus tenang, relax Pak. Berikan kegembiraan. Begitu sekarang tuntutan kalau untuk pembelajaran kepada anak SD. Anak SMA aja butuh ice breaking Pak. Baik Pak Yudi, itulah percakapan kita pasca observasi. Mudah-mudahan dengan fokus pengembangan yang kita bicarakan ini, ke depan Pak Yudi dapat meningkatkan potensi Bapak terkait yang kenyamanan lingkungan belajar itu. Setelah ini ada 2 lagi format bukti kesepakatan kita. Nanti saya print dulu, baru kita sepakati. Ya, kita tanda tangani nanti. Itu saja Pak Yudi. Nanti saya antarkan ke sebelah tanda apanya untuk meminta tanda tangan Bapak. Ya Pak, kasih Pak.